Halo, halo. Lagi Pak, cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini Allah pertemukan kembali setelah kita libur beberapa bulan dikarenakan Ramadan, lanjutkan Idul Adha, Idul Fitri. Mudah-mudahan istirahat kita kemarin dalam rangka memuliakan bulan Ramadan, ibadah kita di bulan suci Ramadan sampai dengan Idul Fitri diterima oleh Allah SWT. Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 hal, 3 orang yang amal ibadahnya kagak terima, dosa-dosanya kagak diampuni. 3 hal ya yang amal ibadahnya nggak diterima, dosa-dosanya kagak diampuni. 3 hal Bu ya, bagi seseorang ya. Namun sebelum ini kita laksanakan, kita lanjutkan ngaji ini. Mudah-mudahan ibu-ibu lempeng Bu ya kemarin ya, puasa Syawalnya Bu ya. Sing turun pos sore, tuwek-tuwek rek lali aku ya. Udah mulai sepuh ya. Puasa Bu ya. Kan kata Rasulullah bagaimana? Barang siapa yang puasa barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan penuh, kecuali halangan syar'i Bu ya. Kan ibu-ibu ya masih ada yang halangan syar'i. Lalu ditambah dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka sama baginya puasa selama 1 tahun. Pahalanya seperti orang puasa setahun. Apakah enak Bu ya? Sekarang tinggal tanggal berapa ini Bu? 26 ya, 4 hari lagi besok ya Bu ya, puasa lah Bu ya. Lagi tetap sehat kok ya, tetap gemuk. Saya malah tambah gemuk puasa ya, ngeribet juga saya juga tahu ya. Puasa Bu ya, yang belum sayang ya. Jadi kita itu ibadahnya nggak lepas. Setelah selesai Ramadan masih ada puasa lagi, minimal Syawal. Habis Syawalnya ya dipas-paske misalnya ke Senin Kemis atau Ayyamul Bid. Nggak bareng, nggak berurutan nggak apa-apa, yang penting di bulan Syawal ya. Kalau di kampung nggak mungkin rasanya Bu ya. Habis Ramadan, habis Idul Fitri, besoknya puasa nggak mungkin dah. Di kampung itu tradisi makan-makannya agak lama soalnya ya. Silaturahim ke sini makan, silaturahim makan, nggak mungkin. Dan sayang juga, wis disuguhi nggak dimakan ya. Nah kalau di sini sangat mungkin. Nah di sini kalau habis Lebaran udah selesai, Selebaran, hari raya, habis sholat, pulang, salam-salaman di RT 2 aja kali yang ada ini ya. Di RT lain sudah enggak kali ya. Ada juga, cuman enggak sebagus di RT 2. Di awal silaturahmi, di awal salam-salaman, di akhir atau setelah Idul Fitri salam-salaman. Walaupun saya kayaknya dapat hitung salam-salaman di sini ya Idul Fitri karena masih pulang kampung ya. Terus apa 3 hal tersebut? Nah ini perlu dicatat nih Bu. Yang pertama, selesai Rasulullah, satu ketika Rasulullah selesai khutbah Idul Fitri, selesai turun dari khatib, dari mimbar, selesai itu Rasulullah bilang amin 3 kali. Amin
Suasana hening, ya, amin, amin. Lalu ada seorang yang bertanya, salah satu sahabat, Mu'az bin Abdul Mu'az ya. Saudara Mu'az, sahabat Mu'az bertanya, ada yang memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau bilang amin sampai 3 kali? Kami dengar juga. Kata sahabat itu. Rasulullah menjawab, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku, ketahuilah, saya bilang amin itu malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, saya akan berdoa kalau kau aminkan wahai Rasulullah. Baik, malaikat Jibril. Doanya malaikat Jibril yang pertama apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau terima ya Allah amal ibadah, puasa, semua amal ibadah di bulan suci Ramadan dan amal ibadah sebelum-sebelumnya, dan jangan kau hapuskan dosa-dosanya bagi orang-orang, bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Habis itu Rasulullah bilang amin. Kalau sekarang sekarang kalau yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah, kira-kira diterima apa kagak? Terima Bu ya. Malaikat Jibril yang berdoa yang mengaminkan Rasulullah. Maka jangan main-main pada kita yang masih punya kedua orang tua juga mertua rewel pisan. Kan ada juga Bu ya, baik yang menantu laki ataupun menantu perempuan. Kalau menantu laki agak cuek, udah amat lu mati aja lu, kadang gitu ya. Kalau orang perempuan yang perempuan, rewel mas, ibu rewel banget lu, tuwek rewel. Ntar kalau tua kita rewel juga, gak ada yang mau ngerawat kita, ya Bu ya. Makanya jangan sekali-kali kalau masih ada orang tua, hormati orang tua kita, muliakan orang tua kita. Allah, Rasulullah, baru dua orang tua. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, mertuanya bagaimana? Sama, tapi kedudukannya memang lebih mulia orang tua. Setelah kalau mertua kita masih ada, hormati dan muliakan, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan sembahlah aku, kata Allah, dan janganlah kau durhaka kepada orang tuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa mulianya orang tua dalam Islam. Nah kalau ada orang tua di kampung masih hidup, baik dari pihak mertua atau dari pihak bapak ataupun pihak ibu, pulang Bu yo. Jangan sampai orang tua itu, dan kita akan merasakan nanti Bu ya, kalau kita nanti udah agak tua, anak-anak merantau, kok anak kita jauh di sana kagak pulang, pasti pikiran kita itu, opo gak duwe anakku yo, opo wis males nang aku. Makanya di YouTube itu agak terharu juga Bu ya, orang tua kadang nunggu udah tua, miskin pula ya, anaknya di sini pakai mobil, habis lebaran jalan-jalan ke sana kemari, orang tuanya ada di kampung kagak pulang, orang tuanya nangis pasti. Bu, kula mboten wangsul, kula mboten apa Bu, kalau Jawanya yang lemes lah. Bu, aku gak boleh saiki Bu, ngono lah ya. Bu, saya gak pulang sekarang Bu. Sibuk Bu, ada kerjaan banyak habis lebaran, liburnya cuma sehari doang. Ibunya sambil nerima telepon, oh iya wis le ora apa-apa, padahal dalam hatinya nangis. Yakin saya Bu, kita nanti merasakan seperti itu. Kalau kita gak mau menghormati orang tua, lebaran kagak pernah pulang, orang tuanya ada, rasain nanti ya, pasti itu Bu ya. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah,
hormati orang tua masih ada. Orang tua itu tangan kanan Allah di muka bumi ini. Ridallahu wa birridal walidain, sutullahu wa sutul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah murka juga. Nah, makanya jangan main-main pada orang tua. Didik anak-anak kita biar cinta pada kita. Kalau anak-anak kita didik mulai sekarang jadi anak soleh, cinta pada kita, minimal awak dewe sering didoain Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu udah pasti ya Bu ya. Lah kalau gak didoain nih, punya rumah, punya mobil dan seterusnya lah ya, gak ada manfaatnya kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita udah meninggal, apa yang bermanfaat? Doanya sama harta kita, lalu kita sedekahkan kepada kedua orang tua kita, pada saudara, pada mertua, pada ibu emak mertua kita. Sedekahkan. Ini Pak Ali saya titip untuk tambah-tambah ubah Pak Ali misalnya ya, walaupun masjidnya nggak selesai Bu ya, nggak apa-apa ya. Sing penting es kok tadi bisa. Sekarang kubahnya udah dipasang itu Bu ya, kelihatan dari jauh. Kubah Masjid Babul Jannah ingin kubah At-Taqwa, dan lebih bagus ini mengkilat tuh. Coba lihat dari Marakas, dari GDC sana kelihatan nanti Bu ya. Itu sudah dipasang Bu ya. Tapi jangan masjidnya doang yang gede, jamaahnya harus gede juga ya. Sekarang jamaahnya rata-rata 4 baris sampai 5. Kalau satu baris itu 25, berarti tiap sholat kurang lebih 100 lah ya. 100 sampai 125. Alhamdulillah. Walaupun warga RW 26 yang muslim kurang lebih 500, yang putra, yang laki. Itu bapak-bapaknya, tambah anak-anak 500.000. Harusnya itu 500 orang. Nah, Bu Ibu yang dirahmati Allah, dirahmati Allah, jadi yang pertama muliakan orang tua. Lah Pak Ali, sekarang orang tua saya udah gak ada. Bagaimana cara memuliakan orang tua yang sudah meninggal dunia Pak Ali? 2 hal yang harus kita muliakan pada orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama doain, yang kedua bersedekah, berinfak, berjariah untuk kedua orang tua. Nyampe. Saya bodo amat dah, nggak nyampe itu Bali. Sekarang mulah gitu saya. Kalau ada yang bilang nggak nyampe, tapi belum pernah sampai saat ini bilang langsung. Cuman ada yang bilang nggak langsung, melalui siapa gitu dah. Terus sampai Bali katanya nggak nyampe Bali pahalanya, kon mati aja sih. Saya kan gampang Bu ya, suruh mati aja dulu lah gitu. Kalau nggak ayo ngaji bareng sama saya gituin ya. Nyampe itu hadisnya sahih, idza mata banu adam in qata maluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka selesailah, gak bisa dapat pahala lagi, gak bisa beramal soleh lagi, gak bisa ibadah lagi, illa min salasin, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doanya anak yang soleh. Makanya doa anak kita itu dididik Bu, tapi memang susah Bu ya. Jangankan Pak Ustadz, Pak apa itu susah juga doain anaknya. Apa mendidik anak-anak jadi soleh itu susah. Mungkin di depan bapaknya baik, di luar wallahu a'lam. Makanya kita doain terus, Robbi habli binas solihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku golongan anak soleh, sehingga imbasnya ke kita gede. Kalau gak soleh gak gede ya, di akhirat nanti di alam kubur gak ada imbasnya. Tapi kalau soleh gede. Kalau soleh pasti doain. Kalau soleh pasti gak pelit anaknya. Ada juga anak yang pelit sama orang tua. Bodoh amat mah, bapak udah tua ngapain? Orang tua itu kan biasanya aneh-aneh juga Bu ya. Kalau udah tua nanti biasanya mintanya macam-macam. Le, tuh kok norawon apa oleh? Boleh tak opo gitu. Iling masa mudanya kali dulu ya. Turutin Bu, kalau bapak kita, orang tua kita masih pingin yang enak-enak, masih seger, sehat, turutin aja Bu ya. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada ya repot ya. Ya Bu ya, nggak jauh-jauh Bu ya. Mau saya kasih contoh? Dah saya kasih contoh Bu.
Orang tua, anak yang berbakti pada orang tua, doanya lebih mustajabah dengan doanya para sahabat. Sampai Rasulullah ketika mau meninggal dunia berpesan pada Umar dan Ali, wahai Umar dan Ali, nanti kau sambut kedatangan seorang pemuda yang akan ikut rombongan haji ini. Kalau saya udah gak ada, doanya dia bisa menggetarkan dunia ini, langit dan bumi. Siapa namanya ya Rasulullah? Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni. Singkat ceritanya apa rek? Uwais Al-Qarni itu sampai Rasulullah berpesan seperti itu. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, dia tabi'in. Dia hidup di zaman Rasulullah, tapi ketika datang ke Mekah pingin ketemu Rasulullah gak sempat ketemu, akhirnya balik lagi karena dia memang datang ke Mekah. Beliau orang miskin, sangat miskin, tukang angon kambing apa sakun ontak gitu ya. Nah akhirnya sampai Rasulullah meninggal kagak ketemu dengan Rasulullah. Nah akhirnya berpesan pada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, sekelas sahabat yang dijamin masuk surga, dipesenin oleh Rasulullah, wahai Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau ada rombongan haji dari Sam atau Yaman atau mana lah ya, pokoknya sonoda, masuk ke Mekah, tolong sambut dia sebagaimana kau menyambut seorang raja. Kenapa ya Rasulullah? Dia seorang pemuda yang doanya pasti mustajabah, didengar oleh Allah, menggetarkan langit dan bumi. Siapa namanya Rasulullah? Uwais Al-Qarni. Kenapa dia ya Rasulullah? Karena hidupnya mengabdi pada ibunya. Bapaknya udah meninggal. Dia itu bu ya, ibunya miskin. Ibunya itu sakit. Apa ya? Anulah apa itu? Apa bu? Lumpuh itu apa bu? Stroke. Stroke wis ora iso apa bu? BAP, pipis di situ dah. Tapi dengan telaten. Sampai suatu ketika ibunya bilang, wahai Uwais Al-Qarni, apakah saya masih ada satu permintaan? Apa bu? Semua sudah kau berikan padaku wahai anakku. Apa permintaanmu bu? Saya ingin haji. Saya ingin berangkat haji. Kagak punya apa-apa. Akhirnya dia punya duit beli anak onta lah ya, dipelihara, atau anak sapi dipelihara, terus digendong sapinya itu setelah agak gede kesana kemari untuk latihan menggendong ibunya. Singkat ceritanya, setelah dia itu gede, ibunya diajak berangkat haji. Setelah itu yang pertama datang ke Mekah, beliau haji, ibunya haji. Ketika ibunya berdoa, ketika Uwais Al-Qarni berdoa di Mekah di depan Ka'bah, dia doanya apa? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngedoain bab kedua orang tuanya, nggak doain dirinya sendiri. Ibunya bertanya, wahai anakku, kenapa kau tidak mendoakan dirimu sendiri? Kenapa kau mendoakan saya yang pengabdianmu sudah begitu besar pada saya? Bu, saya hanya minta ridhonya ibu dalam hidup ini. Kalau ibu ridho, Allah pasti ridho. Nangis ibunya ya. Setelah selesai itu pulang haji, pulanglah. Allah alam bagaimana ceritanya. Lalu suatu ketika berangkat lagi ke Mekah bersama rombongan, disambutlah oleh Umar bin Khattab. Rombongan itu setiap masuk ke Mekah ditanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Nah, ada, tanya lagi ke rombongan, tanya lagi. Setelah ditanya, oh itu ada tuh yang lagi apa bu? Ngikat onta. Dia ternyata tukang bawa onta orang kaya. Ya, nuntun ini apa ya? Megangin tambang. Ditaruhlah di itu. Tapi ya Allah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyambutnya Uwais Al-Qarni seperti raja. Wahai anak muda, saya disuruh Rasulullah untuk menyambut kau semulia-mulianya. Apakah kau anak Uwais Al-Qarni? Betul, wahai sahabat Rasulullah. Sambutlah dengan
sukacita, dengan riang gembira. Karena itu pesan Rasulullah. Uwais Al-Qarni mulia hidupnya karena dia memuliakan orang tuanya. Ibu bapaknya udah meninggal Bu ya. Ibunya sangat dimuliakan. Dah Nio kalau anak kita seperti itu Bu ya. Apalagi anak kita sukses hidupnya di dunia dan akhirat. Di dunia hidup anak kita keren ya. Rumah punya, mobil punya, istri sudah punya, satu aja tapi istrinya. Akeh Bu ya. Terus kalau pulang kampung disambut, kalau pulang kampung orang tuanya dimuliakan, soleh juga. Subhanallah. Itulah contohnya Bu ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, nah ini ibu-ibu nih, dengerin ibu-ibu ya. Pak Ali gak adil, enggak. Ini hanya berlaku pada suami yang soleh. Tapi ibu-ibu yang kena nih ya. Bagaimana doa kedua Rasulullah? Doa malaikat yang kedua, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong jangan kau terima ya Allah amal ibadah para istri selama bulan suci Ramadan dan amal ibadah sebelumnya, puasanya, baca Qur'annya, tahajudnya, duhanya, sedekahnya dan seterusnya. Dan jangan kau ampuni ya Allah dosa-dosa para istri yang durhaka pada suami. Pak Ali gak adil. Itu berlaku pada suami yang baik. Lek suami ini gak api ya gak apa. Tetap aja dihormati ya Bu ya. Tetap dihormati Bu, namanya suami ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apapun bentuknya, kayak apapun bentuknya, biasanya suami itu kalau tambah tua tambah cerewet. Ini udah enggak Bu Heri ya. Tambah cerewet, tambah ngalem, tambah jaluk dihormati. Ibu tarikan dan enggak Bu ya. Ibu-ibu yang lain ini Bu ya. Tambah minta pelayanan dan seterusnya. Itulah ujian bagi ibu-ibu. Tambah malas juga ibadah. Ya Bu ya. Wis tuwek malas ibadah, wis repot ya. Ibu-ibu itu tugasnya Bu ya. Ibu ya. Pak Ali udah adzan ke masjid. Makanya disayang Bu, diciumin pipi kanan kiri. Pak Ali jorok nih. Bukan jorok yang segitu ya. Ya. Tangi yo ya. Tangi tenanan yo. Tangi kabeh yo. Makanya kalau bangunin itu jangan jam 4, setengah 4 ya. Setengah 4. Ya. Diciumin ya. Suami juga nyiumin istri. Tambah tua dan tambah lengket. Iki tambah tua tambah adoh. Wis karep-karepe lah kalau jalan-jalan itu lagi saya lihat itu ya. Harusnya kalau jalan pagi olahraga itu suami istri tambah kayak mesra gitu. Suaminya gimana, istrinya gimana. Apalagi kalau ke mall ya. Iya ya. Suaminya di depan, istrinya di depan. Pali, bojone oh iya lali. Kalau bojone bisa. Istri apa juga kadang-kadang. Harus sampai tua, hanya anak kita itu melihat betapa mesranya orang tua saya. Semakin tua semakin mesra. Ya gitu ya Bu ya. Asal jangan ketika hubungan suami istri. Kalau hubungan makanya harus ada kamar sendiri ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari dilihat anak kita makin tua makin bagus kan enak ya Bu ya. Anak kita kan niru. Nah itu peran ibu. Keluarga kita akan baik perannya ibu. Anak kita jadi soleh enggak peran ibu. Al-ummuh madrasatul ula. Guru yang pertama dan utama adalah ibu. Gak ada yang lain baru bapak. Makanya doanya itu ada suatu ketika anak berkata, ya Rasulullah siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ibumu, bapakmu. Tapi ini salah arti ini. Ya. Doa yang biar doanya cepat diterima ya Rasulullah. Doa ibumu, bapakmu. Berarti ibunya harus 3. Nah, ya, siji wis cukup ya. Apa cukup ya? Siji cukup lah, coke akeh ya. Jadi Bu ya, jangan durhaka. Surga
gak akan cium bau surga istri-istri yang suka ngelawan sama suami. Ya Bu ya, mentang-mentang bojone wis pensiun wis gak kerja meneh, wis tuwek, ambu apek pisan ya, dipisui terus. Ya Allah, kasihan lah Bu ya. Dia kan waktu mudanya, waktu kenalan sama ibu sehat, gagah ya Bu ya, cari duitnya getol. Mungkin sekarang pengen menikmati ya Bu ya. Dan jarang laki-laki itu, saya gak bela laki-laki ya, jarang laki-laki itu pingin pensiun. Pasti habis pensiun pingin usaha lagi. Emang enak di rumah, saya sering di rumah gak enak juga Bu, paling HP, gak ada hasilnya di rumah itu. Belas ya, saking aja apa saya kerjakan ya. Saya keluar juga dapat duit apa kagak, kan harus begitu pikirannya Bu. Kalau keluar gak dapat duit, kalau bensin dan seterusnya ya, atau dapat pahala ya. Laki-laki itu selama masih sehat 80% masih ingin usaha ya. Hanya 20% lah ya rada malas. Sing malas ana balik ono ya. Ono sing malas jane ono ya. Nang omah tok. Wis ribet kaya. Nah, Ibu ya, pesan saya biar Ibu mencium bau surga, hormati suaminya. Sering suaminya dicium waktu di dunia, di akhirat akan nyium bau surga. Ya Bu ya. Cium ya Bu ya. Ya Bu ya. Dah jangan panjang-panjang dah. Yang ketiga, yang ketelu apa rek? Nah ini penting juga ini. Hidup dalam bermasyarakat kayak gini nih. Ya. Doanya malaikat yang ketiga, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan kau terima ya Allah amal ibadah orang-orang yang memutus tali silaturahim. Dan jangan kau ampuni dosa-dosanya mereka yang memutus tali silaturahim. Nah iki bisa omahe kur cedak ngene tipe 21 gak rukun karo tangga kate metu omah delok sik itu masuk di rumah enggak ya? Mau keluar sebelah kanan ya, dia ada enggak ya? Nah enak nih ngeluarin motor. Harus rukun Bu ya, apalagi tipe 21. Apalagi kalau hidup di kayak klaster GDC itu Bu ya, udah gak ada pagernya, tuh ribet juga. Saya nggak betah kayaknya hidup dikit ya, betah di sini lah ya. Enak kali ya, karena memang kuatnya beli tipe 21 ya Bu ya. Kalau kuatnya di sono ya udah di sini aja lah ya Bu ya. Di sini jangan agak susah cari musola. Itu klaster-klaster gak ada musola Bu ya. Keluar kadang itu Bu ya. Taman ada, musola gak ada. Belum boleh selama sekian tahun katanya Bu ya. Silaturahim itu penting, apalagi dengan tetangga. Pepatah menyatakan atau orang bijak bilang, saudara terdekat adalah tetangga. Saudara terdekat, kalau ada apa-apa yang sangat urgent, misalnya meninggal dunia, di antara keluarga kita ada meninggal dunia, nggak mungkin saudara kita ada yang sunter datang dulu, nggak mungkin saudara kita ada apalagi luar kota. Pasti saudara dulu yang loncat, pasti saudara dulu yang yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk hal-hal tersebut. Makanya ojo beranteman sama tetangga. Jangan nggak rukun dengan tetangga. Secara umum lingkungan kita sekarang kondusif, alhamdulillah. Mungkin karena anak-anak kita udah gede juga kali Bu ya. Dulu masih kecil jadi suka bela anaknya. Arek-arek berantem dituai katanya. Kalau anak-anak berantem ya udah biarin. Ntar siang udah nyapa lagi orang tuanya sampai 3 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan kagak nyapa gara-gara bela anaknya. Padahal anaknya habis itu anak TK, SD berantem ya Bu ya. Kan biasa. Ntar sore udah nyapa lagi, udah gaul lagi, main lagi. Lah orang tuanya masih gondok sampai sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Nah Bu ya, bahkan dalam satu hadis, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, apalagi dengan saudara kandung. Nah ini juga dengan saudara kandung, ada juga dengan kakak ipar, adik ipar, apalagi sampai kalau rebutan warisan, waduh naudzubillah min dzalik dah ya, ngeri.
Kalau kata orang tua, mending tuku le daripada berebut warisan mbahmu, tuku wae le. Gitu ya. Ngapain ngerebutin warisan? Kalau ada diterima ya. Kalau ada Bu ya. Kalau nggak ada warisannya cuma satu rumah, anaknya 5. Diperebutkan sampai berantem, ribet. Aduh. Kerja beli sendiri, keren. Didik anak kita jok merebuti warisan le. Kerja tuku dewe. Kalau rumah ini kurang baik untukmu, lu kerja kamu. Terus beli rumah sendiri di GDC atau Harapan Indah atau Boulevard Ijo atau Sumarekon. Jok tuku di gini. Masuk kuat. Mudah-mudahan kuat Pak ya. Itu Bu ya. Kalau perlu nih Bu ya. Ini kalau perlu Bu ya. Anak kita nikah, apalagi laki-laki Bu ya. Le, kamu sudah berini nikah. Keluar lu dari rumah ini. Hah? Diusir ya? Lah iya. Wani nikah, wani ngempanin anaknya, wani apa minta anaknya orang jadi istri, keluar lo dari rumah ini. Oh gitu ya, kejem amat. Ya gak kejem, memang harus begitu. Ya. Tapi kalau pas nemu istri yang soleha, kalau gak nemu kurang aja bisa kalau besar mak mertuaku ibu bapakku ibu. Tapi itulah didik seperti itu ya. Silaturahim kakak adik jangan sampai putus. Makanya kalau ada hadis yang menyatakan kalau bersedekah, berinfak bersedekah jangan yang orang dulu. Walaupun orang di kampung sekarang gampang kok transfer, gak duwe rekening, minta nomor tetangganya atau apa, pasti bisa sekarang. Juga gitu ibu-ibu ya. Ibu-ibu nih majelis taklim nih. Ini mohon maaf aja ya. Tapi alhamdulillah internal juga sering ya. Jauh ke sana kemari rombongan majelis taklim Al Mubarak ngasih sumbangan ke yayasan bla 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 bla. Naik mobil trek, dipoto perang sambutan Pak Ali. Ya keren Pak Ali itu sambutan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi utamakan yang terdekat dulu ya Bu ya. Kalau mau sedekah, infak, adik, kakak, bibi, pokoknya saudara, keluarga terdekat dulu lah. Baru tetangga, baru orang lah yang jauh gitu Bu ya. Jadi yang terakhir, jangan sampai kita ini memutus tali silaturahim di antara kita. Apa sarana silaturahim yang paling baik? Salah satunya kayak gini nih Bu. Ada taklim tiap minggu Bu ya. Untung nggak bosan Bu ya. Baguslah ya tiap minggu Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapaknya la yamutu wa la yahya. Majelis taklim bapak-bapaknya la yamutu wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati. Tapi ini RT baru, biasanya semangat Bu ya. Biasanya bapak-bapak itu RT baru semangat. Terus biasanya kan RT-nya mau selesai menjelang Ramadan. Itu udah mulai kenduk. Tanggung Pak Ali, kan nanti pemilihan RT baru lagi, cocok dah. Gak usah wes gitu ya. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak hidup lagi ya Bu ya, kayak ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu hadir nih gini nih Bu ya. Ini malaikat ikut hadir mendoakan taklim yang ada. Bahkan taklim itu lebih besar pahalanya daripada kita berzikir. Itu taklim Bu ya. Menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar, bisa mengalahkan zikir kita. Dengan catatan ikhlas. Taklim itu ikhlas, awal-awal agak ikhlas, malas saya taklim di sono. Paling habis taklim kan ngerumpi, nggak mungkin ya. Habis taklim kalau kelamaan di sini diusir sama tuan rumah, wis mulai kok ngerumpi, nah kan gitu ya. Kecuali memang taklim yang lain di bawah pohon ya. Itu kan jarang-jarang tapi Bu ya. Nggak apa-apa di bawah pohon sekali-kali lah ya. Kan untuk biar lebih akrab. Minggu ini pakai nasi sama teri sama sambel. Minggu depan ada jengkolnya, ada bakso dan seterusnya. Kalau jengkol sama bakso gak cocok ya. Udah ada pohon ya. Di rumahnya yang agak lega lah gitu ya. Boleh aja, tapi jarang-jarang ya. Sebulan sekali lah gitu ya. Kangen-kangenan ibu-ibu gak apa-apa, tapi jangan terlalu sering, kagak baik ya Bu ya. Oke, itu aja Bu ya. Diingat-ingat Bu ya, 3 hal yang dosanya yang gak diampuni dosanya, amal ibadahnya gak diterima.
Yang pertama anak durhaka sama orang tua. Yang kedua istri yang durhaka sama suami. Yang ketiga orang yang memutus tali silaturahim. Diingat-ingat Bu ya. Sedikit saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wal aqwa minkum ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.